Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast bersama saya Doni The Kaiser alias DK. Selain Anda saksikan melalui layar Nusantara TV, terima kasih Anda juga saksikan program Doncast di kanal YouTube kami dan juga melalui platform media sosial. Jangan lupa like, share, subscribe, dan kalau ada masukan, kritik, pertanyaan terkait dengan diskusi dalam episode kali ini, silahkan tuliskan di kolom komen atau chat. Saya masih berbincang soal hukum. Kita bicara bagaimana kaleidoskop hukum sepanjang tahun 2025 ini dengan dua suhu, dua master yang ada di studio dan melalui Zoom. Ada Bapak Marwarar Siahaan, Hakim Konstitusi 2003-2009, dan juga ada Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Pelita Harapan, Prof. Jamin Ginting. Pak Marwarar sama Prof. Jamin, sekarang kita coba lebih fokus dulu ke institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Kalau Bapak sendiri, Pak Marwarar, melihat kepolisian kita ini seperti apa setelah ada pembentukan tim reformasi Polri, kalau kita kaitkan dengan harapan masyarakat, jangan lagi orang datang itu ke Damkar kalau urusannya urusan hukum, ya kan? Tapi memang ada harapan datang ke polisi, selesai perkara. Bukan soal apa itu, ada istilahnya itu teman-temanku di Medan itu, habis apa itu, pokoknya kasih KUHP, kasih uang, habis perkara. KUHP itu dulu. Gimana Pak Marwarar? Tapi sebelum sampai ke sana, saya kira apa yang menjadi indikator ketika reformasi kepolisian menjadi satu prioritas, itu tentu menjadi satu petunjuk juga bahwa keduaan masyarakat itu oleh Presiden sebagai pimpinan eksekutif dan kepala negara melihat perlunya ada reformasi. Tetapi kalau kita perhatikan tugas kepolisian sebagai penyidik di dalam penanganan perkara pidana itu, baik di sistem lama dulu KUHP yang lama dengan yang baru juga, menurut saya bahwa itu adalah suatu proses dari hilir sampai ke hulu, dari hulu sampai ke hilir ini merupakan apa yang disebutkan di the integrity of the criminal justice system. Jadi ada integritas satu kesatuan dari hulu sampai ke hilir. Oleh karena itu menjadi pertanyaan, kenapa hanya polisi yang direformasi? Tentunya kalau di dalam pengawasan itu atau dalam aliran perkara itu, dia ada pengawasan horizontal antara satu instansi dengan yang lain, yaitu misalnya kejaksaan sebagai penuntut umum mengawasi juga hasil penyidikan, kejaksaan juga diawasi oleh pengadilan, terutama sekali ada pra-peradilan juga, sampai kepada putusan dan lain sebagainya. Kalau misalnya semua sudah rusak, yang menjadi prinsip utama sebenarnya perbaiki dulu peradilan, karena di sini bermuara semua. Ya makanya benteng terakhir. Kalau benteng terakhir itu diperbaiki lebih dahulu, prioritasnya bukan polisi, tapi kita sudah terjadi begini, ya saya kira. Tapi penting juga kan reformasi Polri kan. Penting. Kan ada sahabat-sahabat Anda di situ, Prof. Jimli, ya, Prof. betul. Mahfud. Ya. Saya setuju, tetapi kalau dia sendirian, tetapi di sini tidak bisa, itu namanya menjadi harus simultan, karena dia adalah suatu peradilan yang mengalir satu kesatuan. Nggak bisa dipisahkan ya. Integral dia. Jadi oleh karena itu, kalau dia di sini bagus, di sini rusak, sami mawon. Bisa kalah malah, ya, nggak ada perubahan. Benteng terakhir sebenarnya adalah peradilan. Sehingga menurut saya tekanan utama itu ada pada perbaikan di peradilan itu, karena bagaimanapun apa yang kita lihat sekarang ini, dia menjadi suatu peradilan yang dikatakan sham trial itu. Ya dari hulu sampai ke hilir sudah terjadi begitu. Tetapi benteng terakhir itu juga merupakan sesuatu fokus kita sebenarnya. Bagaimana kita memperbaiki semua ini. Jadi kalau misalnya meskipun kurang lebih perbaikan yang ada itu terjadi secara pincang, tetapi kalau kokoh di peradilan ini saya kira yang menjadi fokus menurut saya, ya. Oke, saya setuju. Tapi Prof. Jamin punya pendapat tersendiri tentang, saya nggak mau bilang parcok ya, pokoknya kepolisian. Silakan Prof. Ya, sangat menarik ya. Kita lihatlah hasil penelitian mengenai kepercayaan publik kepada kepolisian. Tidak pernah ada peningkatan, ya. Terjadi banyak penurunan, apalagi pada saat kasus Sambo, ya. Setelah kasus Sambo ada jenderal narkoba,
Nah kan begitu. Tapi Sambo aja udah berubah loh, Prof. Sekarang rajin pimpin ibadah loh. Puji Tuhan. Kalau begitu. Betul ini, viral ini. Viral videonya di dalam lapas. Itu menandakan dia berada di dalam, ya kan? Iya, begitu. Jadi ada penurunan ya terhadap kepercayaan publik kepada kepolisian. Kenapa itu terjadi? Menurut pengamatan saya, polisi itu masih menginginkan kedudukannya seperti masa lalu sebagai bentuk TNI begitu ya. Mereka nggak sadar kalau mereka itu adalah sipil begitu. Nggak sadar mereka itu kalau di sipil. Saya kasih contoh. Dalam proses penyidikan ya, yang menjadi atasan penyidik itu sebenarnya adalah jaksa yang melakukan pengawasan ya, koordinator dan pengawasan. Tetapi ada nggak polisi lebih patuh daripada jaksa daripada kepala polisinya, atau contohnya dia penyidik di Kapolres atau Kapolda atau Kabareskrim. Mereka lebih patuh kepada atasan daripada kepada perintah dari penyidik. Itu membuktikan kalau sistem kemiliteran itu lebih kental sekarang kepangkatan itu dibandingkan dengan fungsionalnya begitu. Nah itu yang menjadi, bahkan makanya kekuasaan penuh di Kapolri itu kayak militer banget, militeristik itu. Jadi bukan sipil begitu. Nah jadi ini yang menjadi permasalahan, sehingga garis komando itu sangat menyebar dengan cepat. Jadi polisi bawahan tidak bisa membantah atasan. Siapa gitu, 86 Pak, 86. Nah gitu kan, jadi nggak menunjukkan sikap sipil sebenarnya. Itulah kesalahan yang terjadi kepada militer itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat militer ini ya harus humanis begitu loh. Jadi mereka bisa merasakan blending gitu Bu. Menyatu dengan masyarakat sebagai bentuk sipil, sehingga mereka bisa diterima di dalam masyarakat. Jangan image masyarakat selalu kalau berhadapan dengan polisi pasti nanti urusannya saya diminta duit. Image yang sudah budaya hukum yang terbentuk, susah merubah itu. Nah jadi itu harus dilihat. Kenapa? Karena dalam sistem rekrutmen terhadap kepolisian juga banyak terjadi seperti itu. Banyak kita dengar orang kehilangan 5 miliar, 4 miliar untuk masuk Akpol, contohnya begitu kan. Nah, pertanyaannya yang masuk Akpol itu apakah benar ya 10% itu adalah murni, 90% harus sogok. Kan itu kan pertanyaannya. Benar nggak itu yang beredar-beredar di masyarakat bahwasanya untuk masuk Bintara, untuk masuk sekolah perwira, untuk apa harus? Nah, kalau dari didikannya sudah nggak benar, inputnya sudah nggak benar, outputnya juga jadi masalah nanti. Dia terbiasa seperti itu. Makanya kita perlu pengalaman ya, seperti apa yang terjadi di Hong Kong dulu. Dia diputus 2 generasi kepolisiannya diputus gitu. Jadi orang-orang baru yang benar-benar, tapi dikasih kesempatan supaya mereka bertobat gitu. Maksudnya supaya yang senior-senior itu mengembalikan kalau ada hasil kejahatan. Iya, di Hong Kong itu Prof memang sangat-sangat revolusioner ya langkah yang ditempuh. Tapi memang bisa mengubah mindset, karakter dan behavior polisi Hong Kong yang sebelumnya memang sangat korup sekali. Cuma kan di sini kayaknya agak susah ya, Prof. Kalau misalnya tutup itu polisi, rekrutmen dimulai dari nol, tugas polisi itu kan tidak bisa tergantikan juga. Atau sementara apa bisa diserahkan ke Satpol PP atau Damkar, itu kan juga bukan sebuah solusi gitu kan. Ada nggak cara instan, Prof? Kalau misalnya polisi itu harus diubah? Enggak, saya kira enggak semua juga polisi seperti itu ya. Ada juga polisi-polisi yang baik dalam institusi kepolisian saat ini yang tidak bersuara karena mereka nggak berani, begitu loh. Ada. Nah, jadi tinggal dicari saja masa transisi, kan semua ada masa peralihan lah, 2 tahun kayak 3 tahun kayak masa peralihan. Tetapi anak-anak yang baru dari Akpol ini nantinya tidak ada benar-benar murni, tapi mereka harus bertanggung jawab gitu, murni. Karena kan kalau sudah tamat dari situ lalu mereka ketemu orang yang nggak beres juga, akhirnya terikut gitu. Nah, makanya harus mereka diberi kekuasaan. Nah untuk itu ya makanya reformasi kepolisian ini
harus benar-benar dilihat dari rekrutmen, jangan dilihat dari laporan masyarakat. Oh, masyarakat ini polisi, terus polisi ini diselesaikan. Bukan begitu, mereka bukan tempat pengaduan, perkara, bukan. Mereka harus memperbaiki struktur ke depan untuk perbaikan. Jadi menurut saya tim reformasi kepolisian harus dari akarnya, akar permasalahan, yaitu rekrutmen kepolisian. Di situ pengawasan terhadap struktur jabatan, merit and system, ya. Anda bayangkan kalau untuk jadi Kapolri, Kapolda kan sikut-sikutan tuh. Nah, ada nggak merit system di situ? Orang yang berprestasi, Adi Makayaksa, yang harus menduduki, jangan Adi Makayaksa tapi nggak punya jabatan, kan lucu begitu kan? Iya. Sayang ininya. Oke, baik Pak Marwarar, ini masih bicara